Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Happy Sunday. Hai Losu. Halo Losu Dewi. Losu, minggu lalu kita udah ngerayain Valencia. Seru banget Losu acaranya. Iya, asik banget kita bisa bikin aktivitas. Aktivitasnya bagus, bingkisannya keren. Aku Iya. suka. Pasti semua juga nonton ya dan ikut bikin aktivitasnya. Nah, Losu, sebelum mulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu yuk Losu. Yuk, kita lipat tangan tutup mata ya Losu. Iya, ayo kita berdoa ya sama-sama, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah bangunkan kami hari ini. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui papa mama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Wah, Lose, aku mau nanya boleh? Boleh lah. Lose Dewi kapan mulai terima Tuhan Yesus? Oh, Losu dulu terima Tuhan waktu usia 6 tahun adik-adik. Hah? 6 tahun Lose? Iya. Masih kecil ya sih Iya, ya? Losu ke sekolah, ketemu ibu kepala sekolahnya. Terus tanya, Heeh. Ibu, sekolah minggunya di mana ya? Hari apa? Dikasih tahu. Minggu depannya Losu datang ke sekolah minggu. Wah, masih kecil waktu itu Lose udah mau ikut Tuhan Yesus ya? Iya, Kak Losu Uli gimana? Kalau aku ibadah itu diajak mama papa mulai dari kecil Lose. Cuman baru benar-benar terima Tuhan Yesus, ngikut Tuhan Yesus itu waktu aku SMA Lose. Oh, jadi bukan karena ikut-ikutan ya? Bukan, karena aku mau sendiri ngikut Tuhan Yesus. Losu juga mau ada ikut Tuhan Yesus. Siapa yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus? Aku. Iya, ayo bangkit berdiri kita menyanyikan lagu Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan juga karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan juga karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Lose Dewi, aku mau nanya, kenapa waktu itu Lose Dewi mau ikut Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu baik sekali Losu. Bukan cuma buat Losu, tapi buat kita semua. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan kulitnya yang hitam, yang putih, rambutnya yang lurus, yang keriting, gak dibeda-bedain Losu. Semuanya Tuhan cintai ya Lose ya. Iya. Mau dia kurus atau dia gendut, Tuhan sayang, Tuhan cinta ya. Iya. Wah, ayo adik-adik sama-sama kita nyanyikan Yesus cinta semua anak.
Dewi, ternyata Tuhan itu bukan cuma cinta bangsa-bangsa, bukan cuma cinta semuanya. Tuhan juga itu cinta sama papa mama kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita juga ya Lesu ya. Iya, semua Tuhan cinta adik-adik. Wah bener, Tuhan itu menyayangi kita semua. Yuk adik-adik kita sama-sama nyanyikan satu lagu judulnya Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus ada di dalam keluarga kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan Yesus di dalam rumahku pakai 4 bahasa. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Pakai bahasa Inggris. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Pakai bahasa Mandarin. Yesus cewa tanding tung, kuala kuala ya, kuala kuala ya, kuala kuala ya. Yesus cewa tanding tung, kuala kuala ya, kuala kuala ya. Pakai bahasa India. Yesus mereka mehe, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Yesus mereka mehe, kusi kusi he, kusi kusi he. Adik-adik jangan lupa persembahannya kalian minta tolong mama papa ya untuk transfer ke nomor rekening atau scan QR code yang ada di layar. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Dosa berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan kami sudah boleh beribadah kepadamu. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami
menjadi seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Lose mau bertanya, di sini siapa yang sudah pernah pergi rekreasi ke pantai atau ke laut? Pasti semua sudah pernah ya. Nah, anak-anak, terus di laut itu kalian di pantai, di laut itu kalian lihat apa? Nah, ada apa? Ada pasir, ada pohon kelapa, ada lautnya. Terus ada apa lagi? Ada kapal, ada perahu. Nah, lo semua bertanya, di sini siapa yang sudah pernah naik kapal atau perahu? Nah, anak-anak, enak enggak naik kapal atau perahu? Anak-anak, Luse juga mau bertanya nih, pada waktu kalian naik kapal atau perahu, air lautnya itu tenang atau bergelombang yang besar atau gelombangnya sangat tinggi? Nah, anak-anak, kalau gelombangnya sangat tinggi, kira-kira bagaimana perasaan kita? Oh, pasti kalian semua pada takut ya. Luse juga takut pasti ya kalau naik perahu tiba-tiba gelombangnya tinggi ya. Nah, anak-anak, pagi ini Luse juga mau bercerita di mana murid-murid Tuhan Yesus juga merasa ketakutan pada waktu naik perahu, gelombangnya sangat tinggi dan sangat besar, anginnya juga bertiupnya dengan besar sehingga mereka sangat ketakutan. Ayo, kita sama-sama tonton videonya. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?
sudah nonton videonya ya. Ceritanya tentang apa? Tuhan menghentikan angin ribut. Nah, anak-anak tadi kita tahu Tuhan itu habis melayani banyak orang di tepi Danau Galilea. Lalu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk melanjutkan perjalanan mereka ke seberang danau dengan menggunakan perahu. Pada awalnya perahu mereka berlayar dengan tenang. Hari semakin gelap. Tuhan karena sudah capek lelah, lalu Tuhan Yesus tidur di belakang perahu. Nah, ternyata tidak begitu lama, lalu cuaca berubah menjadi angin yang kencang. Datanglah angin yang kencang, lalu air di dalam danau itu mulai bergelombang, semakin lama semakin tinggi sehingga perahu mereka terombang-ambing ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan air sudah mulai masuk ke dalam perahu mereka. Murid-murid Tuhan Yesus sangat ketakutan karena mereka tahu bahwa kalau air sudah masuk ke dalam perahu mereka pasti mereka akan tenggelam. Mereka sibuk untuk membuang airnya keluar lagi supaya perahunya mereka tidak tenggelam. Nah, pada saat mereka ketakutan itu, mereka teringat akan Tuhan Yesus. Lalu salah seorang muridnya bertanya, di manakah Tuhan Yesus itu? Gitu ya. Lalu ada yang menjawab, oh Tuhan Yesus sedang tidur di belakang perahu. Ayo cepat dibangunkan, gitu ya. Nah, lalu salah seorang muridnya datang membangunkan Tuhan Yesus dengan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa kami ini loh akan tenggelam, gitu ya. Lalu Tuhan Yesus bangun, duduk melihat sekelilingnya. Lalu dia berdiri dan berkata kepada angin dan danau itu, diam, tenanglah. Maka seketika itu danau dan angin itu langsung tenang dan perahu mereka dapat berlayar lagi dengan tenang. Nah, anak-anak, murid-muridnya sangat heran. Mereka saling berpandangan ya. Mereka bertanya satu sama lain, berbisik pada satu sama lain bertanya ini, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun patuh kepada dia, gitu ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya apa? Nah, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya, gitu ya? Harusnya murid-muridnya kan tahu mereka pergi bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di perahu mereka. Mereka harusnya tahu bahwa di dalam rasa ketakutan mereka itu pasti Tuhan akan menolong, gitu ya. Nah, seperti tadi ya, waktu mereka ketakutan terus mereka mencari Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menolong tepat pada waktunya sehingga perahu mereka dapat berjalan lagi, berlayar lagi sampai ke seberang danau dengan aman, gitu ya. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Ya, seperti tadi Tuhan Yesus berkata kepada angin dan danau, diam, tenanglah. Langsung angin dan danau itu diam dan tenang karena Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta ini. Karena Tuhan Yesus itu adalah pencipta alam semesta ini. Jadi seluruh alam semesta ini akan patuh akan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, anak-anak, selain itu juga kita dapat belajar bahwa kalau kita ketakutan, kalau kita merasa takut, kita harus mencari siapa? Pada waktu kita takut, kita harus mencari siapa? Mencari Tuhan Yesus. Minta kepada Tuhan Yesus, berseru kepada Tuhan Yesus untuk minta tolong, ya, gitu ya. Banyak sekali ketakutan yang ada dalam diri kita. Kita serahkan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dapat menolong kita, ya. Nah, seperti masa-masa pandemi ini ya, anak-anak, kita semua merasa ketakutan kalau kena virus corona, ya, karena virus corona sangat berbahaya, ya. Dan kita sangat ketakutan, ya. Makanya kita benar-benar hati-hati mematuhi protokol kesehatan, ya, pakai masker, cuci tangan, ya. Nah, itu ya. Nah, di dalam rasa ketakutan kita harus mencari siapa? Mencari Tuhan Yesus, seperti tadi murid-muridnya mencari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menolong tepat pada waktunya, ya. Anak-anak, jadi tidak usah khawatir, ya. Ada satu ayat yang membuat kita terberkati dan membuat kita waktu ketakutan itu menjadi tidak takut, ya. Ayatnya adalah
Ibrani 13 ayat 6, yaitu Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ayo kita sama-sama baca sekali lagi Ibrani 13 ayat 6, yaitu Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita, jadi kita tidak usah takut. Segala ketakutan kita serahkan pada Tuhan Yesus. Kita minta Tuhan Yesus, kita berseru kepada Tuhan Yesus, kita minta Tuhan Yesus menolong kita, karena Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita, berkuasa atas alam semesta ini. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah bisa mendengarkan firman-Mu, sudah boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami belajar akan firman-Mu, supaya di dalam kami merasa ketakutan, kami hanya mencari Engkau, berseru kepada Engkau, karena Engkaulah penolong kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat berkuasa atas alam semesta dan juga berkuasa atas hidup kami. Tuhan, sertai kami semua, lindungi kami semua pada masa-masa ini Tuhan, dari virus corona, dan supaya kami tidak merasa ketakutan, bahwa kami percaya bahwa Tuhan adalah penolong kami satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Anak-anak, aktivitas kita pada minggu ini adalah tuliskan semua ketakutan-ketakutan yang ada pada dalam diri kalian. Lalu nanti kalian bisa share di WA grup kelas masing-masing, dan tulisan ketakutan yang kalian sudah tulis tadi itu juga kalian bisa doakan di dalam doa-doa kalian setiap hari, dan juga nanti Lose akan bantu juga untuk mendoakan supaya Tuhan Yesus menolong, melindungi kalian semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.